Ini orang mondar-mandir mulu. Siapa sih lo? Hole. Hah? Siapa? Masa gak kenal sih? Shakira. Oh, Mbak Waka-Waka. Gak mirip. Iya kan nyoba mirip. Kita di sini tuh fans semua sama Shakira. Salah satu ikon terbesar di Kolombia. Terus saking terkenalnya dia tuh dianggap sebagai harta nasional di sini. Kalau diculik laku berapa ya? Hah? Maksudnya ya katanya harta karun, kalau dijual mahal. Ya gitu konsepnya. Itu karena dia tuh terkenal dan dihargai banget di sini. Orang sini banyak bilang Shakira itu perwakilan budaya Kolombia. Pokoknya semua orang tuh ngefans sama Shakira. Gua enggak, lagunya jelek menurut gua. Jelek. Hati-hati lo di Kolombia, banyak kartel tahu. Bisa jadi lu jadi incaran mereka karena nggak ngefans Shakira. Hole. Sumpah ngefans kok. Hole. Nasi pakai sambal no, sambal pakai nasi yes. Ya gimana ya, enak gini. Ini udah habis semua, kita singkirin dulu. Ini yang sambal bawang belum habis. Terakhir kita habisin ya, sambal bawangnya. Kenapa nggak habis ini? Karena nggak ada toppingnya ya. Ini sambal bawang doang. Bentar lagi mau bulan puasa, cocok banget ya sambal kalau kalian mau nyetok di rumah untuk buka, untuk sahur. Nggak kos-kosan khususnya, stok ini mantep banget, nggak bangkel, nggak makan enak. Oh iya, jangan lagi ada yang bilang ya, ini tangan kiri, ini tangan kanan loh, karena kameranya modenya mirror. Sambal bawangnya nggak begitu pedas, ada manis-manis gurihnya juga. Makan. Cakaran yang kuning. Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia. Dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka. Seragam sekolah yang paling bagus itu seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada-ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih, Bu? Saya kan bukan murid di sekolah Ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor. Payroll naik angkot di bulan Juli. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
tahu nggak apa yang lebih sakit daripada ditampar? Apa ya yang lebih sakit daripada ditampar? Oh ya, waktu kita lagi ngejar mimpi-mimpi kita, tujuan-tujuan hidup kita, tapi kita malah diremehin. Padahal kita ngejar mimpi-mimpi itu untuk ngebahagiain mereka. Kita nggak minta apa-apa kok dari mereka. Kita cuma butuh didukung, disemangatin sama mereka, tapi malah diketawain. Hidup tuh kadang lucu ya. Kita yang mau ngebahagiain orang lain, kita yang berjuang untuk orang lain, tapi malah orang itu yang ngancurin semangat kita. Itu sih menurut gua hal yang lebih sakit daripada ditampar. Bener kan? Bukan. Terus apa dong? Yang lebih sakit daripada ditampar, ya ditendang. Pala lu gua tendang sini. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance di urutan pertama adalah, iya jelas negara gua dong. Soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab. Kok enggak sih nomor 1? Ya udah nomor 2 deh. Yang kedua, Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat, dan menyambut imigran. Kita lah yang utama. Bang, 1, nasi kandarnya pakai lem sheng. Oke, nomor 3 nih kayaknya. Nomor 3, negara kami, Vietnam. Gak juga. Masa nomor 4? Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Kok 15 besar aja nggak masuk sih? Gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Ih, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Ketika kamu nggak pernah ngomong kasar, tiba-tiba bilang, anjing. Apa lo lihat-lihat anjing? Ya ampun mas, kok kamu ngomong gitu? Cuma ngomong sama anjing kok. Meong. I'm Bloody Jake, I'm an addict. Money, lean, weed, yes, I got it habit. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Tak menepis bila hati ini menuju pada jiwanya yang juga menaruh rasa ini di sisiku. Katakanlah bahwa kau juga rindu, juga pikirkan tentang diriku. Tak mungkin ku salah, takkan ku ragu, maka ku ungkapkan hayalku. Katakanlah bahwa kau juga sama, kan ku berikan kau semesta, bahagia bersama dirimu selamanya. Karena ku tahu kita jatuh cinta.
ayam satu. Ayam. Apa sih? Jangan tamasya. Semua gara-gara kamu memesan ayam di sini, anak muda. Dan ini bukan tempatnya. Ini tempat makan vegetarian. Gimana gua tahu? Tulisannya juga nggak ada tuh. Dasar dia. India itu negara dengan populasi terbesar vegetariannya. 28-39% penduduk India itu vegetarian. Gua nggak tahu gimana. Anak muda, lebih baik kamu minum ini saja. Ini minuman kesehatan. Kecut-kecut gitu. Agak apek sih. Tapi enak sih. Apa nih? Itu sering kita minum waktu pandemi COVID-19 dulu. Itu minuman kesehatan dari pipi sapi. Hah? Pipi sapi. Lu ngapain sih? Lagi nari. Soalnya ini tuh tarian pemikat betina kalau di Indonesia sekarang. Gua kan ke Rusia mau nyari istri. Cewek Rusia cantik-cantik banget ya Allah. Di Rusia itu senyum sama orang asing aja udah dibilang aneh, bodoh. Apalagi nari kayak gini. Goblok, gak jelas banget. Murah. Ya nggak lagi. Mau mana lu? Mau sholat? Itu katedral Santo Basil, gereja. Gereja. Udah, rumah gua aja. Rusia dingin banget. Lu malah pakai kaos doang. Kita udah biasa dingin gini. Malah ada yang nggak pakai baju keluar rumah. Udah biasa. Waduh. Main sama peliharaan gua ayo. Gua ada peliharaan juga ya. Gua di Indonesia juga ada peliharaan kucing. Merah kucing basi. Ya kalau mau ekstrem di Indo ada juga peliharaannya. Babi ngepet, uyul, jin tomang ada. Nah, itu peliharaan gua tuh. Pernah tiup lilin waktu ulang tahun kan? Tahu nggak? Itu tuh tradisi dari negara gua. Bagi masyarakat Yunani kuno, meletakkan lilin di atas kue itu adalah suatu penghormatan untuk Dewi Bulan yaitu Artemis. Kue bundar melambangkan bulan, terus lilinnya yang melambangkan sinarnya. Di Jerman juga gitu tahu. Dari zaman bahala, kita selalu ngeletakin lilin gede di atas kue ulang tahun sebagai simbol cahaya kehidupan. Abis itu kita tiup. Nah, asapnya itu ngebawa doa dan harapan kita ke dewa yang tinggal di langit. Nggak taunya semua orang ngikutin seluruh dunia. Nggak ngerti dah. Hei, Hermano, kalau di Meksiko kita bakal gebuk piñata. Isinya permen. Kalau di Indonesia, Lo kok lebam bengkak kayak gitu sih? soalnya gua ulang tahun. Ini habis ditimpukin pakai tepung, dilemparin pakai telur, terus dilemparin juga ke kolam. Padahal kemarin tuh ada yang meninggal nih. Masih aja kayak gini di tempat gua kalau ada yang ulang tahun. Masih aja dipakai budayanya kayak gini dari tahun ke tahun. Harusnya budaya barbar kayak gitu nggak dipakai lagi sih. Tapi abis itu dikasih kado nggak? Mana ada, malah dipintain traktiran. Udah, gebukin aja kayak piñata. Sini, mana orangnya nih? Akak, mana sih senyuman akak? Mana ada? Mana senyuman manis? Mana sih macam ni? Mana dah manis? Tengok ni. Padahal senyuman aku tu biasa-biasa je. Manis ke? Biasa je lah. Gua mau minum. Lu ada kakao nggak? Kayaknya ada deh. Bentar gua cek dulu ya. Kakak apa tadi? Kakao. Kakak? Oh, Itu loh, itu tuh minuman tradisional negara gua Peru. Dia tuh kayak kopi tapi kakao. Itu loh, dia itu kayak kopi tapi nggak pakai kafein. Terus kalau dia minum itu, kita minum itu jadi anget gitu, enak pokoknya. apa tuh? Teh ya? Enggak, bukan. Kakao. Kakao. Itu kakao. Bentar ya. Lu, dia ngomong apa sih? Lu emang mau minum apa? Gua pengen kakao. Oh, maksudnya dia tuh mau minum coklat panas gitu. Terus kenapa lu harus bilang kakao? Bilang aja coklat panas, ribet banget. Ya di Peru gitu ngomongnya. Ini bukan Peru ya. Iya maaf. Jadi masalahnya gini, gua tuh nggak punya tuh kekeo, kakao atau apa tuh gak punya. Mau minuman yang lain aja nggak? Ya udah coklat panas saja kalau gitu.